Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Allah kumpulkan kita, Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga setiap langkah yang kita upayakan untuk hadir di majelis ini menjadikan setiap langkahnya ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita semuanya di sini menjadi sebab atas kelak diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Antunna sahihah. Sahihah atau maridah? Sahihah. Ana sahihatun. Maksudnya saya sehat. Ana fi sahihah wal afiyah. Alhamdulillah. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tadi sampaikan barang siapa yang duduk, ya semoga duduknya kita itu menjadi sebab atas diangkatnya derajat kita. Kenapa? Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu, darajat, derajat-derajat yang tinggi yang banyak. Maka mungkin sekarang kita duduk, tapi duduknya kita insya Allah menjadi sebab suatu saat nanti kita akan diangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu itu tinggi di hadapan manusia, tinggi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah upaya yang kita upayakan juga insya Allah akan menjadi sebab atas diampuninya dosa kita. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, ya, maka para malaikat akan mendoakannya. Bahkan sampai kemudian paus dan semut, ya, paus yang ada di palung paling dalam di lautan dan semut yang berada di lubang, itu sampai kemudian mendoakan, memohonkan ampun dan rahmat untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka penting sekali kemudian akan senantiasa saya ulang-ulangi, mari setiap kita menuntut ilmu dimanapun itu, dengan siapapun itu ustadznya, maka yang pertama harus kita hadirkan adalah hadirnya kita di sini adalah niat ikhlas untuk mencari kebaikan, mencari rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian pengajian ini, kajian ini yang ngisi nanti ustazah ini, saya kurang cocok, saya nggak mau hadir. Saya hadir karena ustazah yang ngisi ustazah ini keren, kalau nyampaikan bagus begini-begini dan sebagainya. Kalau yang lain saya nggak mau. Maka jangan sampai hadirnya kita karena manusia, tapi pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita bukan seseorang yang sempurna, karena menghadirkan niat yang tulus itu juga perlu usaha yang besar, ya. Mungkin pertama kadang karena tertarik. Kenapa tertarik datang? Karena ustadznya. Ya sudah, kalau memang itu jadi awal, jangan ketika hadir kemudian masih itu niatnya. Segera dulu bismillah ya Allah. Niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin cari ilmu. Maka siapapun yang menyampaikan, terkenal atau tidak, ya, suka atau tidak, ketika ibu hadir, kita semuanya hadir, niat kita itu adalah untuk mencari ilmu, mencari rahmat dan berkah, sehingga hadis-hadis, ya, kabar-kabar, informasi-informasi yang sudah Nabi sampaikan, yang Allah sampaikan akan keutamaan-keutamaan orang yang berilmu itu kemudian juga bisa kita rasakan. Saya sering kajian Ustadz, tapi
kata Nabi begini-begini kalau yang kajian, tapi saya kajian enggak tuh, ya biasa aja, enggak, kayaknya hadis itu enggak ngefek tuh sama saya. Atau Al-Quran katanya begini-begini, kalau yang menuntut ilmu saya begini, tapi kok kayaknya hidup saya begini-begini aja, enggak ada ininya Ustaz, ya. Maka mungkin yang perlu diperhatikan lagi niatnya tadi, ya, karena niat itu akan mempengaruhi balasan, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi ya innamal a'malu binniyat, balasan atas apa yang semua kita kerjakan itu, baik balasannya di dunia yang diberikan kontan ketika masih hidup ataupun nanti ketika sudah kita meninggal, itu tergantung dari niat kita. Maka jangan sampai kemudian sudah susah payah itu menjadi amal yang sia-sia. Pastikan setiap segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya, 9 yang hadir. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Ya. Semoga tidak mengurangi keikhlasan dan semangat. Kadang ya mau masuk surga itu emang susah apa mudah? Mudah masuk surga apa masuk neraka? Mudah masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga gampang kan? Iya gampang kan? Gampang, amalnya gampang. Masuk neraka loh, orang mau masuk neraka korupsi dulu. Susah gak korupsi? Korupsi. Maling dulu. Ya, bohong, jahat dulu, pukul dulu, dan seterusnya. Payah. Orang mau masuk surga tinggal sholat, ya, tinggal ya sedekah kalau mau sedekah, ya ringan insyaallah, ya. Maka jangan kalah. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk neraka kok, ya. Nah, masa kita nggak mau berlomba-lomba untuk masuk surga? Insyaallah semuanya di sini, insyaallah saya doakan kita semuanya termasuk daripada ahli surga, penghuni surga insyaallah. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, kemarin terakhir kita sudah masuk di surat Al-Quraisy, ya. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Quraisy. Yang saya sampaikan kemarin, surat Al-Quraisy itu ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Kalau urutannya itu adalah Al-Fil dulu baru Al-Quraisy, ya. Jadi memang urutannya kalau dari depan itu Al-Fil baru kemudian Al-Quraisy. Makanya saya sampaikan kemarin boleh kemudian membaca jadi satu, ya. Al-Fil sama Al-Quraisy itu dibaca jadi satu tanpa bismillah. Faj'alahum ka'asfim ma'kul ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita iwas shaif. Tidak perlu kemudian bismillah dulu, langsung tidak apa-apa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy, dan seterusnya. Karena keduanya berkaitan. Li'ila karena, kenapa kemudian karena tadi dijelaskan bahwasanya karenanya itu adalah berkaitan tentang surat Al-Fil. Tapi di surat Al-Fil, apa artinya surat Al-Fil? Surat gajah, ya. Al-Fil itu adalah surat gajah. Filun itu artinya adalah gajah. Tulisannya nih, fil, gajah. Nah, surat gajah ini lucu, ya. Kadang ada yang tanya kan, Ustadz, ini anak saya atau istri saya atau keponakan saya ini sedang hamil, Ustadz. Saya pengen gimana kalau misalkan biar anaknya ganteng, cakep, baik, itu dibacain surat Yusuf, Ustaz. Ya. Supaya anaknya jadi ganteng, dibacain surat Yusuf. Itu gimana, Ustaz? Mohon maaf, Bu, kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, kulitnya sawo matang, mau dibacain itu sampai 1000 kali, ya lahirnya bentukannya ya sama.
sama orang tuanya. Ya, kalau beda justru jadi pertanyaan. Orang tuanya sawo mateng kulitnya, yang lahir warnanya hitam atau putih pucat. Pertanyaan ini bapaknya siapa kan? Malah justru jadi gonjang ganjing ya. Artinya ya ketika bentukannya ya tentu akan sesuai dengan apa yang ya orang tuanya, bapaknya ya seperti apa, ibunya seperti apa, nah maka keduanya itu sifat keduanya itulah yang kemudian nanti akan lahir ya. Jadi ya silakan saja kalau mau dibaca. Nih, saya jawabannya gampang. Ibu kalau mau anaknya ibu atau bapak kalau mau anaknya bapak atau anaknya ibu atau ponakannya ibu jadi gemuk dan kuat, baca aja surat Al-Fil. Ya kan? Kenapa? Surat Al-Fil surat gajah. Gajah itu apa? Besar dan kuat, gemuk dan kuat. Jadi kalau mau anaknya lahir sehat, kuat, gemuk, Al-Fil. Ya, tapi kan enggak juga begitu kan. Ya, artinya memang banyak ayat-ayat yang memang bisa digunakan untuk doa, begitu ya. Ada ayat yang bisa digunakan untuk berdoa. Nah, tapi kalau kepercayaan pasti ini kalau lagi hamil dibacain surat Al-Fil, dibacain surat Yusuf, nanti anaknya lahirnya ganteng. Giliran keluar nggak ganteng, nyalahin baca surat Yusuf. Alah ini Al-Qur'annya nggak bener ini, bohong lah. Siapa yang bilang begitu? Mau cari di hadis manapun Nabi Muhammad tidak pernah bilang barang siapa yang ingin anaknya ganteng bacakan surat Yusuf. Kan nggak ada ya. Jadi tapi kalau tanya boleh apa enggak, ya silahkan. Tapi kemudian apabila diniatkan biar ganteng, kemudian apakah nanti jadi ganteng atau tidak, ya wallahu a'lam. Yang pasti ya nggak jauh-jauh dari ibu dan bapaknya. Jadi ya ya mirip-mirip itulah ya. Nanti kalau nggak mirip malah bertanya-tanya ya, menduga-duga ini kamu sama siapa kamu gitu kan. Jangan-jangan kamu sama itu, kok nggak mirip sama aku. Rambutku lurus, rambutmu lurus, kok ini keriting, siapa? Ayo, gitu. Ala kulli hal, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fil. Nah, perhatikan ayat yang pertama, alam. A itu apakah? Allah ada di Al-Qur'an itu Allah, apakah Allah? Ya, jadi kalau ada a depan lam. Apa lagi ya? Ya pokoknya kalau ada a-nya sendiri, apakah lamnya itu tidak ya. Nah, di Al-Qur'an kan banyak tuh, ada yang depannya a-nya. Kalau a'antum asyaddu khalqan, a'antum apakah antum kalian ya, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini juga sama, alam taro, alam nashrah, bukankah ya. Kalau gabungannya itu bukankah. Tapi kalau mau satu-satu, a-nya itu apakah, lamnya itu tidak atau bukan ya. Alam, apakah, tidak, nashrah kami lapangkan, laka sadrak. Baik. Alam apakah tidak, taro melihat, ro'a yaro, taro ya, taro itu melihat, ro'a yaro ru'yah. Saya sudah sampaikan yang pada ayat yang sebelumnya, ro'a yaro itu melihat, ru'yatul hilal, melihat atau memperhatikan, kaifa bagaimana, fa'ala berbuat, bertindak, yaf'al mengerjakan, rabbuka Tuhanmu, bi ashabil fil, dengan atau terhadap, dengan ashabi golongan, ashab, sahibun, ashabun ya, ashab, al-fil ya, ashabil fil berarti
golongan gajah, ya. Sahibun fil, ya. Tidakkah, kalau ini ya, kalau bahasa gampangnya, tidakkah kamu perhatikan atau kamu lihat bagaimana Rabbuka, Tuhanmu, tidakkah engkau memperhatikan atau melihat bagaimana yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap golongan gajah, ashabil fil, ya. Nah, ayat yang pertama saya ingin sampaikan tentang betapa luar biasanya kualitas Al-Quran itu, ya. Kalimat di Al-Quran, di alam taro, tidakkah kamu perhatikan, tidaklah kamu lihat. Nah, ro'a yaro ini dengan penglihatan mata, tidakkah kamu lihat langsung, itu ya maksudnya, tidakkah engkau perhatikan sendiri dengan matamu, gitu maksudnya. Nah, kisah ini, surat Al-Fil ini turun ketika kemudian suatu ketika itu ada namanya Raja Yaman yang namanya Abraham. Raja Yaman dari Yaman yang namanya Abraham. Ya, Abraham ini dulunya adalah bawahan dari Raja Najasyi. Raja Najasyi ini adalah bawahannya dari kaisar di Syam. Kalau ibu tahu surat Al-Buruj, ada yang nggak tahu surat Al-Buruj? Tahu surat Al-Buruj? Hah? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma''ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Jadi ceritanya dulu, Ashabul Ukhdud itu sekitar 20.000, kurang lebih 20.000 mukmin dan mukminat. Cerita Ashabul Ukhdud itu 20.000 mukmin dan mukminat dibakar hidup-hidup, ya. Digali parit, kemudian 20.000 itu dimasukkan ke dalam paritnya, mukmin dan mukminat, kemudian dibakar. Saya kurang lupa rajanya kalau nggak salah Dunwas. Namanya, kalau tidak salah Dunwas, kalau saya tidak salah. Kemudian dibakar, ada satu orang yang kemudian selamat. Dari 20.000 itu tinggal satu orang yang selamat yang namanya Daus. Daus ini kemudian kabur, menyelamatkan diri, melaporkan kepada kekaisaran yang ada di Syam. Karena yang dibakar itu adalah mukmin-mukminat dari golongan Nasrani. Disampaikan kepada itu, kemudian kekaisaran Syam memerintahkan kepada Raja Najasyi untuk kemudian menyerang tentara yang membakar 20.000 orang-orang yang beriman dari dari Nasara. Karena waktu itu kan belum ada Islam. Ya. Bahasa namanya Muslim, mukmin dan mukminat itu ya saat itu ya Nasara. Kemudian setelah itu Najasyi itu mengutus 2 tentara. Ya, salah satunya itu ada 2 komandan. Yang pertama itu Abraham dan yang satunya lagi. Ya. Kemudian mereka mengejar, menyerang kepada tentara yang tadi membakar 20.000 itu. Dikejarlah sampai kemudian rajanya yang tadi, yang kalau namanya tidak salah Dunwas itu tenggelam. Dan mereka kembali. Ya, akhirnya Yaman itu dikuasai oleh dua orang tadi itu yang diutus oleh Raja Najasyi di Ethiopia di Afrika. Ketika itu kemudian 2 orang yang tadinya sahabat sama-sama komandan ini, karena pemimpin di mana-mana itu harus satu, sopir itu cuman satu. Sama juga rumah tangga itu kalau dua-duanya sopir jadi ribut terus. Ya. Yang satu maunya belok kanan, yang satunya belok kiri, akhirnya tabrakan. Ya. Nah, yang penting kita dalam rumah tangga, ya, terutama ibu-ibu sebagai istri, ya memang harus paham gitu bahwasanya pemimpin di rumah tangga itu satu gitu. Siapa? Ya laki-laki suami. Maka berikan kepada suami. Enggak Ustadz, suami saya mah orangnya enak, terserah saya.
ya berarti ibu yang harus mendorong suaminya. Kamu itu adalah pemimpin rumah tangga, kamu yang harus mengambil keputusan. Ya nggak apa-apa dia nanya kita gimana pendapatmu, kita sampaikan saja pendapat kita. Kalau menurut saya begini-begini, baiknya gimana terserah ya, suamilah, ayah gimana maksudnya. Ya. Nah, ala kulli hal tadi, kemudian keduanya, daripada kita ribut, tentara kita berantem untuk menentukan siapa yang ini, lebih baik kita duel berdua. Akhirnya mereka berduel berdua dan yang menang itu adalah Abraham. Singkat cerita, Abraham terbunuhnya jenderal yang satunya ini kemudian disampaikan kepada Kaisar. Kaisarnya ngamuk, loh kok malah dibunuh. Nah, kemudian salah satu cara supaya kemudian si Abraham ini menarik hatinya, dikirimkan kayak gentong gitu yang bagus, kemudian di dalamnya diisi dengan tanah Yaman, yang dari Yaman, tanah dari Yaman, kemudian rambutnya si Abraham ini. Kemudian itu diberikan kepada Kaisar, karena Kaisar bilang karena dia sudah membunuh tentara yang satu, komandan yang satunya ini, maka aku akan menginjak tanah Yaman dan aku akan ambil rambut Abraham tadi. Jadi sebelum itu dia sudah keburu itu dikirimin, dikasih hadiah yang isinya tanah Yaman untuk diinjak oleh Kaisar itu dan rambutnya si Abraham yang digundulin tadi. Saya cerita kemudian dia juga berjanji, saya tingginya gereja itu orang kalau sampai ngeliat ujungnya itu pecinya sampai jatuh. Nah, kenapa dibangunkan gitu? Salah satunya juga karena memang gereja itu terinspirasi dari yang namanya Ka'bah. Karena Abraham ini termasuk juga orang yang ngerti ekonomi. Jadi dia ngerti ekonomi. Jadi dia melihat Ka'bah ini, karena dia lihat ini ada kabilah-kabilah banyak ini dari Yaman, bawa onta, bawa perlengkapan banyak barang-barang. Karena dulu berangkat haji jalan, ya orang mau berangkat haji ke Mekah itu bawa onta, bawa semuanya, perbekalan rame-rame jalan dari Yaman ke Mekah, ke Mekah sana, ya, ke Ka'bah. Nah dia melihat ini ada potensi kemudian bisa mengundang keramaian, bisa mengundang menghasilkan ekonomi, menumbuhkan ekonomi. Akhirnya kemudian salah satunya itu, saya perlu membuat gereja sebagai tandingan untuk Ka'bah, sehingga gereja ini dibuat yang terbaik. Ka'bah itu kan cuman batu, dan ya tadi Hajar Aswad yang hitam itu saja, ya kan? Makanya dia bangun gereja dengan begitu tinggi, dia bangun dengan emas, dengan perhiasan, dengan permata dan semuanya itu, dengan harapan itu akan menjadi daya tarik, menarik orang-orang Arab untuk kemudian mengunjungi gerejanya. Ya. Hajinya bukan di Ka'bah lagi tapi ke gereja. Nah, ketika sudah dibangun, ketahuanlah sama orang-orang Arab yang ada di sekitaran Yaman. Wah ini kurang ajar ini siapa si Abraham. Akhirnya orang-orang Arab ini karena merasa nggak keterima dengan perbuatan Abraham ini, akhirnya mereka datang masuk ke gerejanya itu, kemudian buang kotoran di dalam gerejanya. Kenapa? Ya tadi karena melihat kurang ajar Abraham ini mau bikin tandingan Ka'bah. Ketahuan orang-orang yang kemudian itu hadir masuk ke dalam gereja untuk buang kotoran. Akhirnya paginya ketahuan sama Abraham marah kemudian bersumpah dalam dirinya, saya akan hancurkan Ka'bah. Dan makanya itu dalam Al-Quran disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian sekali-kali menghina, mengejek-ejek, mengolok-olok orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yasubbullahu aduwwan bighairi ilmin. Kenapa? Efeknya lebih jauh. Kita menghina mereka, tapi justru mereka nanti akan lebih merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dilarang.
Ya, jangan menghina agama orang lain, biarkan. Ya, jangan menghina. Kalau mau mendakwahi, didakwahi dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Contohnya misalkan patung Yesus, ya, diinjak-injak, dibakar, kemudian diolesin misal kotoran hewan dan lain sebagainya, atau mengejek-ngejek Tuhanmu ini gini-gini dan sebagainya, dengan maksud bukan dakwah, ya. Kalau maksudnya dakwah jelas, ya. Tapi kalau maksudnya untuk mengejek-ngejek, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka pasti akan membalas, sehingga mereka mungkin akan lebih merendahkan, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, kemudian singkat cerita, Abraham ini kemudian membawa pasukan yang begitu banyak beserta sekitar 8 sampai dengan 12 gajah. Gajahnya itu 8 sampai dengan 12. Dibawalah ke sana. Dan salah satu pemimpin gajah itu namanya adalah Mahmud. Gajah ini 8 sampai 12 nih. Nah, bosnya si gajah ini namanya Mahmud. Nah, kalau ada yang namanya Mahmudah, gajah perempuan namanya Mahmudah, ya. Kalau Mahmud berarti gajahnya laki-laki. Kalau suaminya ada yang namanya Mahmud, nah, ini pemimpin gajah, ya, pemimpin gajah Abraham. Nah, kemudian jalanlah mereka. Ketika sudah sampai, kemudian pasukan itu mendekati Ka'bah, mereka mendirikan tenda. Kemudian gajah 8 sampai 12 ini membawa rantai-rantai yang banyak. Kenapa mereka bawa rantai itu? Karena tujuan Abraham itu tadi bukan menghancurkan Ka'bah, tapi buat rantai-rantai itu dimaksudkan kemudian untuk melilit Ka'bah, kemudian dicungkil Ka'bahnya. Ya, bukan dihancurkan satu-satu, tapi dicongkel. Ya. Nah, ketika mereka sudah mendirikan kemah di luar kota Mekah, datanglah yang namanya Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi namanya siapa? Abdul Muttalib, Abu Thalib. Abdul Muttalib, ya. Kakeknya Nabi datang ke tendanya Abraham, terus bilang ke dia, kembalikan 200 ontaku. Karena si Abraham ini ngambil 200 ontanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad ini. Ontanya 200 diambil sama si Abraham. Jadi Abdul Muttalib itu datang, kakeknya Nabi datang menghadap Abraham ini bukan untuk ngomongin masalah Ka'bah, tapi dia untuk ngomongin ontanya dia. Kembalikan 200 ontaku. Lah, si Abraham kaget, loh, kamu itu datang kok malah bukan ngomongin Ka'bah, ngomong supaya jangan serang Ka'bah dan lain sebagainya, diplomasi supaya tidak diserang Ka'bahnya, malah kamu lebih ngurusin ontamu. Ya, terus jawabannya Abdul Muttalib apa? Ana Rabbul Ibil, saya itu tuannya onta, saya itu orang yang punya onta. Walil Ka'bati Rabbun yahmiha. Nah, sementara Ka'bah itu punya Tuhan yang akan melindunginya. Ya. Urusan saya adalah sama onta saya, 200 itu balikin. Kalau Ka'bah itu sudah ada yang punya, biar dia yang ngurusin barangnya dia. Istilahnya Abdul Muttalib bilang seperti itu, jawabannya unik, ya. Kemudian kata Abraham dengan sombong, Tuhanmu itu tidak akan mampu melindungi Ka'bahnya. Terus jawaban Abdul Muttalib juga enteng, santai saja. Jawabannya apa? Kakek Nabi cuman, yaitu urusanmu sama Tuhannya dia, yaitu urusanmu sama yang punya Ka'bah, itu bukan urusan saya. Pergilah Abdul Muttalib, meninggalkan itu, kemudian dia mampir ke Ka'bah. Dipeganglah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah dulu itu bulat, ya, bulat kayak begini. Handle pintu rumah masih ada yang begini nggak? Yang bulat kayak pintu di kamar mandi begitu, ya. Nah, dipegang itu sama si kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu bilang begini, ya Allah, normalnya orang, ini bahasa gampangnya, ya. Ya Allah, normalnya orang itu ya menjaga asetnya. Jadi ya harusnya engkau menjaga asetmu karena ini punyamu, gitu. Kemudian Abdul Muttalib bilang kepada orang-orang di Ka'bah, sini,
ayo kita naik ke atas gunung, kita lihat. Nah ini nanti masuk ke kalimat alam taro. Kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Tuhannya Ka'bah terhadap orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka ini disebutkan alam taro. Kenapa? Karena tadi mereka nggak mau ngelawan Abraham, udah dibiarin aja. Karena Ka'bah itu sudah punya Tuhan yang akan menjaganya. Biarkan itu jadi urusan Allah. Biarkan itu jadi urusan Tuhannya Ka'bah, sang pemilik Ka'bah, untuk melindungi Ka'bah. Mereka semuanya naik ke atas bukit, menyaksikan sendiri bagaimana kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah memperlakukan golongan orang-orang yang membawa gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah atau apakah tidak tadi apakah lam tidak. Tidakkah yaj'al kaidahum, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu, ya, kaidahum, rencana-rencana makar-makar buruk mereka untuk menghancurkan Ka'bah fi dalam tadlil, kesesatan atau kesia-siaan. Upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, siasat-siasat makar-makar mereka untuk membubarkan Ka'bah itu, siasat-siasat untuk mendirikan tandingan-tandingan Ka'bah itu dijadikan sebagai sesuatu yang sia-sia. Ya. Allah jadikan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Ini tadi ketika semuanya sudah berkumpul di atas bukit, kemudian suruh memperlihatkan wa arsala alaihim tayran ababil. Akhirnya kemudian ketika semua orang Mekah bersama Abdul Thalib berdiri di atas bukit untuk menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Ka'bah, jalanlah Abraham ini bersama tentaranya bareng-bareng dengan 8 sampai 12 gajah tadi, ya. Si Mahmud paling depan, ya. Ya kan, Mahmud kan tadi namanya, Mahmud paling depan. Ketika si Mahmud ini paling depan, tiba-tiba si Mahmud ini apa? Berhenti. Karena dia adalah pemimpin kawanan gajah tadi. Ketika dia berhenti, maka sisanya juga pada berhenti. Si Mahmud ini nggak mau gerak, nggak mau maju. Tapi kalau diarahkan ke kanan dia jalan, kalau ke kiri dia jalan, kalau ke belakang jalannya lebih cepat. Tapi ketika diarahkan untuk ke depan dia tidak mau. Nah, berhubung dia jenderalnya si Mahmud ini dia tidak mau gerak, maka yang lain juga tidak mau gerak. Maka kemudian dilanjutkan, nah ini ketika mereka semuanya diam, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan Allah kirimkan. Arsala, Allah mengirimkan, dia mengirimkan. Arsala yursilu, rasul. Baca berarti kalimat arsala yursilu ini baru kan ya? Ja'ala juga baru ya, saya catatkan saja. Yang pertama ya ja'al, ini iya ada ja'ala ya ja'alu menjadikan. Whiteboard, nah, berarti benar ya, jangan sampai nanti gak permanen ini, permanen gak? Tapi kok angel dihapus. Ja'ala ya ja'alu menjadikan. Kalau kemudian itu apa? Arsala, mengirim. Arsala yursilu, mengirim atau mengutus. Mengirim,
Bisa juga arsala yursilu rasul, utusan. Maka ada istilahnya apa? Turunannya itu rasul. Rasul. Rasul itu berarti adalah kiriman atau utusan. Mengirim bisa, mengutus juga bisa. Mengutus atau mengirim. Rasul. Ya, silakan diperhatikan itu. Ja'ala yaj'alu, menjadikan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Betul nggak? Tapi sering dengar kan? Biasanya setiap nikahan itu dibaca terus tuh. Apa ngaji? Dulu ibu nikah nggak ada ngajinya. Dulu nggak ada ngaji ya. Saya zaman dulu ada tilawahnya nggak bu? Siapa dulu waktu nikah? Waktu nikah ada tilawahnya, ada yang ngaji gitu. Gak ada, di sini nggak ada ya. Baru-baru ini Ustaz, baru-baru anak-anak muda sekarang aja kayaknya. Ya, saya dulu zaman dulu, pokoknya yang penting adalah organan, gitu. Yang penting ada tanggapannya Ustaz. Ya, maka kalau yang sering itu biasanya kan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara keduanya itu apa? Mawaddah wa rahmah. Ada apa bedanya menjadikan dengan menciptakan? Apa bedanya menjadikan? Ja'ala dengan khalaqa. Khalaqa itu menciptakan. Apa ada yang bisa nggak? Khalaqa itu menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi kalau ada kalimat khalaqa di Al-Quran itu, artinya penciptaan itu memang asalnya dari Allah. Tidak ada perantara di situ. Ya, ketika khalaqa, ya khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan wa ja'ala bainakum. Nah, kalau ja'ala ini ada peran selain Allah di situ. Nah, makanya Allah tidak mengatakan khalaqa bainakum mawaddah. Artinya cinta dan kasih sayang itu harus diupayakan. Karena di situ ada pintu terbuka untuk mengupayakan itu. Ya. Ya, tidak 100% kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada intervensi sekian persen dari yang lain. Ya, itu kalau disebutkan ja'ala. Maka di sini alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Yaj'alu menjadikan. Saya menjadikan apa? Membuat juga bisa. Menjadikan. Saya menjadikanmu sebagai rumah. Ini kan fi'il mudhari' ya. Tadi fi'il apa? Fi'il mudhari' kan? Ya ja'al. Ini aslinya ya ja'alu. Tapi karena depannya alam ya ja'al. Alam ini majazum. Ya, ini enggak usah inilah yang penting fi'il mudhari'. Ya ja'al. Berarti huwa. Huwa ya ja'alu. Kalau saya menjadikan berarti aja'alu. Aku menjadikanmu. Aja'alu ka. Laki-laki ya. Aku menjadikanmu rumah. Aja'aluka baitan. Aku menjadikanmu sebagai rumah tempat kembaliku. Maksudnya ya
Tapi kalau yang bilang bapaknya lebih cocok lah ya. Yang bilang bapaknya ke ibunya gitu kan. Yang tukang pergi kan yang laki-laki begitu kan. Kalau bapaknya bilang ke ibunya berarti jadi aja'aluka apa aja'aluki? Aku menjadikanmu wahai istriku. Aja'aluki baitan. Ya bisa juga aku menjadikanmu sebagai rumahku. Rumahku berarti aja'aluki baiti. Ya. Pokoknya tempat kembali, istri tempat kembali. Taib ya jalu arsala yursilu, mengutus. Berarti yursilu ya. Kalau saya mengutus, saya mengirim. Itu yu. Berarti pakai yu. Harokatnya apa depannya? Harokatnya apa itu? Domah kan? Yu. Jadi bukan ar tapi ikut ini gitu. Harokatnya domah. Jadi ursilu. Ini jadi fathah ini enggak mesti a. Ya. Ya kalau di sini yang domah berarti dia harus domah ya ursilu arsala yursilu. Allah mengutus Muhammad pakai yursilu berarti kan yursilullah Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul, berarti rasulan. Saya mengutus atau mengirim kamu. Saya mengutus ana ursilu. Saya mengutus kamu atau mengirim kamu ke Jakarta. Ursiluka ke ila Jakarta. Saya mengutus, saya mengirim kamu kemana? Ke Mekah boleh. Saya mengirim kamu ke Mekah. Ana ursiluka ila Makkah. Ana ursilu ki ila Makkah. Banyak nih kalimat ini arsala, tidak mesti ya artinya utusan Allah itu kalau yang manusia ya biasanya nabi, kadang juga malaikat, kadang juga azab. Wa arsala ya termasuk di sini wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada tentara gajah tadi tayran, burung ababil. Tayran ababil. Saya sampaikan di sini ababil itu bukan nama ya, bukan nama burung ya. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya anak baru ababil ya. Anak baru apa itu? Ababil, anak labil ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang Quraisy tadi, kafir Quraisy yang tadi, kemudian mereka tidak emang diarahkan oleh Abdul Muthalib, oleh pamannya Nabi, oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Udah biarin aja Abraham, dia mau menyerang Ka'bah, kita naik ke atas bukit, kita saksikan apa yang kemudian akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumahnya. Maka di sini Allah kirimkan kepada tentara tadi burung yang berbondong-bondong.
Ketika si Mahmud tadi berhenti, enggak mau gerak, tiba-tiba muncullah Allah kirimkan burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi toyron ababil, burung yang berbondong-bondong, bukan burung yang namanya ababil, ya. Anak salah ya. Nama burungnya apa? Burung ababil. Padahal burungnya bukan ababil, itu berbondong-bondong, bukan nama burung. Ya. Burung yang bahkan sebagian ulama mengatakan burungnya itu warnanya hijau. Jadi ada juga yang umroh, yang haji, itu burung ababil itu yang apa? Burung darah itu yang banyak dikasih makan itu burung ababil itu Ustaz gitu. Ya, burung ababil, burung apa? Kalau orang Jawa bilangnya doro ya. Burung apa itu? Merpati itu ya, merpati kan itu ya, yang biasanya di depan masjid gitu-gitu kan, yang banyak itu dikasih makan, ya. Ibu-ibu kalau foto begini, wah gitu ya, di foto gitu ya, jalan lari gini, wah. Minta di video, Ustaz video ini ya, video ini, video ini saya malah apa, itu burungnya malah digangguin biar terbang, bukan itu ya. Sebagian ulama mengatakan burung-burung itu adalah burung-burung yang berwarna hijau. Sebagian lagi juga mengatakan, sebagian salaf mengatakan burungnya itu adalah burung-burung bahriyah, toyrul bahriyah, burung-burung yang tiba-tiba muncul dari laut. Artinya apa? Intinya apa? Allah mengutus kepada tentara tadi, kepada kelompok tadi, yaitu burung-burung yang berbondong-bondong. Apa yang dibawa? Nah, di ayat yang ini tarmihim, mereka yaitu burung-burung tayron ababil ini melempari kawanan gajah dan tentaranya tadi bihijaratim, dengan batu-batu min sijil. Sijil itu adalah tanah yang terbakar. Tanah keras, batu ya, yang terbakar. Hijaratin bihijarah. Hijarah itu batu. Hajar satu. Hajar itu satu. Kalau hijaratun itu batu-batu, berarti lebih dari dua. Ya. Hajar aswad. Kenapa hajar aswad? Karena batunya satu. Kalau hijaratun itu batu-batu. Batunya lebih dari dua. Dan memang burung-burung tadi itu uniknya itu setiap burung tadi yang berbondong-bondong tadi masing-masing membawa 3 batu. Bayangin, burung bawa 3 batu. Gimana Ustaz 3? Ya, yang 2 di kakinya, yang 1 di paruhnya. Ya, kebayang kan? Tapi kebayang nggak? Burung bawa batu panas, kebakar, ya. Orang kita pegang aja langsung banget. Tapi inilah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang melindungi Ka'bahnya, ya. Allah juga yang akan menjaganya, ya. Maka ya ini kemudian menjadi peringatan kepada kita semuanya, jangan sampai kemudian berani-berani kita bermain di dalam mengejek-ngejek sesuatu yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kan? Bahkan dikatakan barang siapa yang qad kafartum ba'da imanikum, jangan mengolok-olok jadikan agama itu sebagai bahan candaan olok-olokan. Karena qad kafartum ba'da imanikum, kalian akan menjadi kafir tanpa kalian sadari. Ya. Qul abillah, katakan Muhammad, apakah dengan Allah? Qul abillahi wa bi rasulihi wa bi ayatihi wa bi rasulihi, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya, kuntum tastahziun, kalian itu menjadikan bahan lelucon untuk mengolok-olok, bercandaan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah iman kalian. Ya, maka hati-hati ya, jangan kalau bercanda jangan pakai ayat Al-Qur'an. Ya, bercanda mengolok-olok begitu maksudnya, ya. Nah, ini di sini tarmihim bihijaratin min sijil.
burung datang, Allah kirimkan burung berbondong-bondong, setiap burung masing-masing burung membawa 3 batu, yang mana batunya tadi itu dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum, kemudian ya tadi ini dilemparkan dihujankan kepada tentara-tentara tadi, faja'alahum, yang mana kemudian lemparan-lemparan tadi itu menjadikan mereka tentara-tentara gajah tadi ka'asfim, seperti dedaunan makul yang dimakan. Ka'asfim makul, tercabik-cabik. Ibu kalau makan sayur gitu kan, kayak makan daunan gitu, jadi tercabik-cabik. Dan memang benar disebutkan di kisah itu, ya, akibat dari itu ada yang kemudian ketika tertimpa batu itu, dilempari batu itu, ada yang langsung meninggal. Sebagian ada yang tentara itu langsung meninggal, ada yang juga tidak meninggal namun Allah siksa. Maka pernah Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayatnya mengatakan bahwasanya pada zamannya dia itu masih ada sisa 2 orang dari tentaranya Abraham yang buta, yang mengemis meminta-minta, ya. Sisa 2 orang, dan Abraham juga tidak mati. Abraham kemudian tidak mati dalam ketika terjadi itu, dilempari itu, setelah itu dia tidak mati, namun dia kabur kembali menuju ke Yaman, ke Son'a. Dan tapi di tengah perjalanannya itu, ya ini kaos fimakun, tercabik-cabik, badannya satu persatu merotoli, kalau kata orang Jawa merotoli, copot-copot. Ya, di tengah jalan itu, bayangkan azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang berani mengolok-olok agamanya. Ada yang menghina Al-Quran, diinjek-injek, dikencingin, lihatin aja, matinya pasti enggak. Ini. Ya. Tangannya copot di pertengahan jalan, tangannya copot, ya, jarinya lepas, badannya, kulitnya mengelupas, sampai kemudian ketika dia sampai ke Son'a tadi, ke Yaman tadi, terbelah dadanya dan meninggal. Sampai kebelah dadanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, hina, sehina-hinanya. Maka jangan sampai kemudian berani-beraninya kita bermain di sesuatu yang memang Allah telah muliakan. Hadirin sekalian, termasuk juga ulama. Nabi mengatakan dagingnya ulama itu, atau entah, saya tidak tahu itu hadis atau apa, tapi dia mengatakan bahasanya dagingnya ulama itu beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Jadi kalau ada ulama yang jujur, yang ikhlas, ya, kok berani-berani kemudian kita ya mengganggu hidupnya, bahasanya gitu ya, dijadikan bahan olok-olokan dan lain sebagainya, maka hati-hati, daging ulama itu beracun, hati-hati. Jadi ya, biasanya kalau bahasa orang Jawa itu ya bisa bikin kualat begitu ya. Maka udah, yang penting kita fokus sama diri kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik. Tapi itu tadi pelajaran dari surat Al-Fil. Wa arsala, kita ambil 2 saja, ja'ala yaj'alu, menjadikan. Kemudian arsala yursilu, mengirim atau mengutus. Maka muncul rasulan. Hijaratun, hajar itu batu, hijaratun batu-batu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tayyib, itu sekarang kita masuk ke bahasa Arab. Karena kan kemarin saya sudah sampaikan ya, mana yang lebih utama, belajar bahasa Arab atau belajar Al-Quran. Ya, mana dulu yang diprioritaskan? Kalau bisa dua-duanya maka bagus. Kalau bisa dua-duanya langsung, belajar bahasa Arab juga belajar Al-Quran, maka itu bagus. Tapi kalau yang memang tidak bisa, pingin fokus, maka kalau pingin akselerasi, kuasai dulu bahasa Arab, baru nanti belajar Al-Quran. Ya.
Tapi kan alhamdulillah di sini hebat-hebat ini ya, walaupun sudah umurnya ini ya, ya sudah lulus S3 mungkin harusnya ya. Saya sudah S3 Ustaz, S3. Saya sudah gelarnya S3. Ya, istri maksudnya ya kan. Ya, S3 saya sudah doktor Ustaz. S3. Ya. Itu belajarnya sekaligus. Jadi karena ibu ini gelarnya sudah doktor semua S3, S3 ya. Istri, maka saya gabung saja, belajar Al-Quran sekaligus belajar bahasa Arab. Masa dokter nggak bisa, receh kayak ginilah ya, gampang ya kan, udah S3 kok cipil Ustadz. Mudah. Tapi terakhir kemarin kita sudah sampai di sini di halaman 138. Ini masih tentang bab yang sholat, tentang bab sholat ya, masih tentang bab sholat. Ana musafirun ila Makkah ila aina anta musafirun. Kemarin kita sudah membahas tentang ini. Kalau mau nanya mau pergi ke kemana? Kalau mau pergi kemana? Pergi yang jauh maksudnya musafir bisa pakai ila, aina, anta atau anti musafiro. Kalau laki-laki musafir, kalau perempuan musafiro. Ya, kalau mau bilang saya pergi ke, berarti ana musafiratun ila mana? Ya, kemarin sudah sampai sini kan? Ya, kalau mau bilang, kalau mau tanya kamu mau pergi kemana? Ila aina anta atau anti, ila aina anti musafirah. Ini saya ulangi aja biar nggak lupa. Jawabannya ana musafiratun ila mana? Ila Jakarta, ila Bandung, ila Bogor dan seterusnya, atau ila Mekah, ila Madinah. Ya. Kemudian kalau mau tanya kenapa kamu pergi ke sana, maka pakainya li madza. Ya, kemarin kan sudah kan? Tadi saya ingat-ingatin aja. Ya, kalau mau nanya kenapa pakainya limada. Nih limada. Kenapa kamu pergi ke sana? Ya, sananya ini terserah ibu ya, mau Madinah, mau Jakarta, mau Bandung. Nah, kalau mau nanyain kemana berarti ila aina. Ya. Karena kan namanya percakapan itu kan muter-muter di situ ya. Kan ibu kan pengen bisa ngobrol. Ya. Gimana mau ngobrol kalau mau nanya aja nggak bisa gitu kan? Maka harus tanya dulu. Kalau mau tanya kemana pakainya ila aina. Kalau mau nanya kenapa ya limada. Gitu ya. Kalau nggak bisa nanya nanti nggak bisa. Waduh, parah mempan. Tulisannya board marker, whiteboard. Oh, penghapusnya sudah nggak mempan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini aja. Yang penting tadi ya, limada anta musafirun ilal Madinah. Diingat-ingat. Limada itu kenapa? Kenapa kamu pergi ke masjid? Limada anta musafirun ila masjid. Nah, dan seterusnya. Wa aina satu sholli, ya, kemarin juga sudah. Nah, tadi yang pertama ila aina, kemana. Lima, yang kedua lima za, kenapa. Kemudian yang ketiga kaifa, menanyakan bagaimana atau caranya gimana. Kaifa satusafirina ila titik-titik. Ibu kalau mau nanya gimana perginya ke sana, pakai apa, dengan apa, bagaimana kamu perginya, ya, maka gunakan kaifa. Kaifa satusafir, bagaimana kamu akan safar atau bepergian ke sana. Menjawab, ada yang bilang arkabut ta'irah, berarti saya naik pesawat. Ada juga yang naik bus, misalkan arkabu bus
Ada juga yang misalkan naik kereta, arkabul kitor. Ya, dan seterusnya. Kalau naik mobil apa? Sayyarah, arkabus sayyarah. Misalkan ibu tanya, kaifa satusafiru ilal masjid? Masjid Al-Ihsan. Arkabus sayyarah misalkan. Kan nggak mungkin dari rumahnya ibu ke sini naik pesawat, ya kan? Arkabu itu naik, mengendarai. Arkabud darrajah. Misalkan motor berarti darrajah. Amshi. Arkabu rijal. Rijal atau rijal? Rijal kaki. Naik kaki. Jalan-jalan kaki, enggak amshi. Masa yamshi itu jalan. Kaifa satadhhabu ilal masjid? Amshi. Masa yamshi itu jalan. Amsi kalau pakai sa, tapi pakai sya. Yamshi. Kalau di Al-Quran itu yamshuna fi masakinihim. Ya pakai shin. Amshi. Saya shinya panjang ya, ada iya-nya. Amshi. Masa yamshi. Amshi, saya jalan kaki. Taib, yang terakhir juga kemarin kita sudah sampai di halaman berapa ini? Halaman 140 ya. 140. Sudah? Halaman 140. Hadza adzanul asri. Apa artinya? Coba perhatikan dulu semuanya ke depan. Hadza adzanul asri. Hadza artinya ini adzan asar. Berarti hadza adzanul asri artinya ini azan asar. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina itu ayo kita, ila ke masjid. Hayya bina ilal masjid, ayo kita ke masjid. Hari bahasa Arabnya apa? Yaumun. Ini hari Jumat, ini hari Kamis, khomis. Kamis itu khomis. Kalau mau bilang ini hari Kamis berarti hadza yaumul khamis. Hadza yaumul khamis. Ayo kita ke masjid. Hayya bina ilal masjid. Gitu ya. Misalkan ini hari Kamis, jadwalnya bahasa Arab sama belajar tafsir Al-Qur'an. Hada yaumul khamis. Terus hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil bait. Artinya apa? Saya sholat di rumah. Kalau mau bilang saya sholat di masjid berarti Ibu lihat aja ke depan ini. Ini ungkapan kalau saya misalkan sholat di rumah. Ibu kan biasanya ibu sholatnya di rumah. Ana usolli fil bait. Ya, tapi kalau mau dirubah sholatnya di masjid berarti tinggal diganti masjid. Jadi bunyinya kalau sholatnya di masjid seperti apa? Ana usolli fil masjid. Baik. As-salatu fil masjidi afdol. Lebih afdol. Afdol kemarin apa artinya? Lebih baik, lebih utama. Jadi kalau ibu ngomong lebih afdol berarti lebih baik.
Ya lebihnya double. Ya. Jadi kalau mau bilang sholat di masjid afdol gitu aja. Afdol itu artinya sudah lebih baik, bukan lebih afdol. Berarti lebih baik, lebih utama. Ya, afdol itu artinya lebih baik dan lebih utama. Taib, as-salatu fil bait. Kalau perempuan berarti kan bukan, ini kan kalau laki-laki, betul kan? Kalau perempuan lebih baik di rumah. Berarti diganti saja masjidnya, diganti rumah. Coba kalau ibu mau bilang salat di rumah lebih baik. Pak Jamil, Masya Allah, pinter-pinter semua ya. Nah, jadi nanti ini bisa dijadikan ngobrol ya. Berdua nanti misalkan ibu bilang, saya sholat di masjid. Terus ibu yang satunya nggak mau kalah ya. Perempuan kok sholat di rumah lebih baik. Misalkan as-salat. Berarti ibu yang pertama tadi bilang apa? Ana usolli fil masjid. Nah temannya yang satu yang nimpali. As-salatu fil baiti afdal. Karena ibu perempuan. Berarti kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, oh perempuan. Mungkin sakit, lagi sakit. Jangan susun dulu. Lagi sakit mungkin. Al-masjidu ba'idun. Ba'id itu artinya adoh. Adoh itu artinya jauh. Nih, yang di bawah ini semuanya kan kemarin sudah diartikan kan? Ba'idun artinya jauh. Qaribun artinya dekat. Qarib, karib. Ya, karib. Sahabat karib, keluarga karib artinya dekat. Ba'id, jauh. Sahih, benar. Bisa juga sehat, bisa juga benar. Sahih, benar. Yang tadhiru, bukan yang zuru ya. Kalau taknya dibuang jadi melihat. Yang zuru. Tapi kalau ada taknya yang tadhiru itu menunggu. Menunggu. Fantadhiru, tunggu. Ini ma'akum. Awas. Kalau di Al-Quran banyak kok. Fantadhiru ini ma'akum minal muntadhirin. Mari fantadhiris sa'ah. Yes. Itu bahasa terakhir. Kalau kamu sudah diomongin, dinasehatin susah, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Biar kamu lihat sendiri nanti balasan atas perbuatanmu. Fantadhiris sa'ah. Tunggu ono kiamat. Tunggu sana nanti kiamat. Yang tadhiru artinya menunggu, maridun sakit. Kalau perempuan maridotun. Kalau ibu-ibu bilang saya sakit, ana maridotun, ya, ditambahin tun ya. Ana maridotun, saya sakit. Kaslan, malas. Malas. Zahibun, pergi. Nah, kalau perginya dekat pakainya zahibun, pergi. Kalau musafir tadi jauh, yang jauh. Asifun, sayang sekali. Sayang sekali gitu ya. Anak asif, ikut apa? Sayang banget ya, gitu. Kalau bahasa kita gitu, asif. Udah kan? Nah sekarang nih, berarti di sini tadi ba'idun apa? Ba'idun jauh, qaribun dekat. Nih, ba'idun jauh, qaribun dekat. Sahihun benar, yang tadiru menunggu. Maridun sakit, kaslan malas, zahibun pergi, asifun sayang sekali. Yang duru menunggu, sahihun benar, qaribun dekat, ba'idun jauh, maridun sakit, kaslanun malas,
Zahibun pergi, asifun sayang sekali. Oh suaranya sumbing Ustaz ya, saya bukan tukang ini nyanyi. Al-masjidu ba'idun. Masjidnya jauh. Kenapa Sodik bilang masjidnya jauh? Karena kenapa dia bilang ana usolli fil, saya sholat di rumah. Terus si Sobir bilang sholat di masjid lebih utama. Sodik bilang lagi al masjidu ba'idun. Karena masjidnya apa ini? Jauh, makanya si Sodik sholatnya di rumah. Terus kata Sobir apa? Al masjidu qaribun. Masjidnya dekat. Hal anta marid. Masjidnya dekat kok, enggak jauh. Kok kamu sholat di rumah Sodik? Apakah kamu sakit? Berarti kalau ibu nanya ke temannya enggak hadir kajian, apakah kamu sakit? Bukan pakai maridun ya, karena perempuan. Pakainya hal anti maridotun. Kalau sakit bilang na'am ana maridotun. Kalau enggak sakit berarti jawabannya la ana bi khairin. Bisa juga ana sahihin. Tapi yang paling umum memang ana bi khair. Enggak, aku sehat. Anta kaslan, emang dasar kamu malas. Berarti kalau perempuan anti kaslan. Ya. Ibu tanya ke temannya, kenapa nggak ke masjid? Hal anti mari dotun? Jawabannya la ana bi khair. Nah, ibu bilang emang dasar kamu aja malas. Anti kaslan. Hada sahihun. Ini apa? Benar. Sahihun tadi apa? Benar. Hadis sahih. Berarti hadis benar. Enggak ada cacatnya. Hada sahihun. Ini benar. Asif, sayang sekali. Mohon maaf gitu ya. Sayang sekali. I'm sorry. Ya. Ana dzahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Sama seperti yang tadi ana musafir. Kalau musafir berarti jauh. Kalau dzahibun itu dekat. Berarti apa? Ana dzahibun ilal masjid. Ibu kalau mau bilang saya pergi ke masjid berarti ana dzahibatun. Saya pergi ke rumah. Baik. Ya. Saya pergi. Jakarta kan deket ya. Dekat apa jauh? Dekat, Jakarta Timur lah ya. Jakarta Timur dekat. Jangan yang Jakarta Peak sana, iya Jakarta. Kalau Jakarta Utara, Jakarta Peak ya jauh. Cepat Jakarta Barat ya. Saya pergi ke Jakarta. Ilal Jakarta. Ada hibun itu yang dekat ya. Bandung jauh apa dekat? Jauh. Berarti pakainya musafiratun. Saya pergi ke Bandung. Ana musafiratun ila Bandung. Kalau jauh pakainya musafirat. Tapi kalau ibu misalnya saya pergi ke Grand Mall. Ana dzahibun ila Grand Mall. Dekat kan? Ya, jauh kalau jalan kaki. Ana dzahibun ila masjid. Intadhir. Tunggulah. Ana dzahibun ma'aka. Saya pergi ma'a bersama ka. Nah, ibu bilang ke temannya, saya mau ke masjid hari Kamis.
Saya mau ke masjid. Coba, saya mau pergi ke masjid. Ilal masjid. Ibu bilang ke temannya juga mau ikut kajian. Terus temannya bilang, tapi belum siap. Tunggulah. Ing tadhiri kalau perempuan. Ing tadhiri. Ya, ing tadhiri. Ing ta ing ta ri, tunggulah. Ing tadhiri, tunggulah. Ma'a itu bersama. Bersama. Ya tergantung nanti belakangnya apa. Bersama, bareng, atau dengan. Bersamamu, denganmu. Coba, saya pergi ke masjid. Tunggu. Saya pergi bersamamu. Ma'a tinggal diganti, kalau ka kan laki-laki, kalau perempuan ki. Ma'a ki. Kalau bersamaku kan ada iya mati itu loh. Bersamaku. Baiti. Berarti i gitu kan? Berarti ma'i. Bukan ma'aka. Kalau ma'aka bersamamu, ma'aki bersamamu, kalau bersamaku ma'i. Inna ma'iya Rabbi. Ya. Tuhanku bersamaku. Rabbi ma'i. Tuhanku bersama. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa itu, inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, akan memberikan petunjuk kepadaku. Intadhiri ana dhahibatun ma'aki. Tunggu, saya akan pergi bersamamu. Suruh nunggu. Udah selesai ya. Coba dijawab. Ini sudah paham kan ceritanya? Ada sodik dan sobir. Ceritanya apa? Siapa yang malas? Siapa yang sholat di rumah? Sodik. Apakah sodik sakit? Hal sodik maridun? Huwa bi khair. Jawab aja Ibu ya. Coba saya nanya. Hal sodik maridun? Huwa. Ya betul juga sih ya. Hal masjidun ba'idun? Ba'id tadi apa? Jauh. Jauh apa dekat? Dekat apa jauh masjidnya? Dekat. Berarti kalau saya tanya, hal masjid ba'idun? Al masjidu qaribun. Pintar gitu, bagus. Hal sodik maridun? Tidak, udah kan tadi ya. Man kaslan sodikun kaslan. Jawab gini. Hal sobir kaslan?
Enggak, berarti ibu jawab aja. Ibu jawab yang males siapa? Kan saya nanya, hal sobir kaslan. Lah, sodikun kaslan. Gitu maksudnya. Man zahibun ma'a sobir. Ma'a tadi artinya apa? Bersama. Man zahibun ma'a sobir. Sodikun zahibun ma'a sobir. Nah, coba ibu sudah paham kan? Tadi ceritanya, coba ini dijawab. Hadzal hiwaru fi sobah. Sobah artinya apa? Sobah apa? Zikir sobah. Zikir sobah itu zikir apa, Bu? Zikir pagi. Berarti kalau jawabannya, kalau di sini ini kan ini suruh nyonteng nih. Kalau benar conteng, kalau salah coret. Berarti kalau hadzal hiwar, hiwar itu percakapan. Hiwar itu apa? Percakapan. Hadzal hiwaru fi sobah. Artinya apa, Bu? Diartikan dulu coba. Enggak ada pertanyaan apakah. Di pagi hari. Ya, benar atau salah? Conteng atau salah? Taunya dari mana? Ini apa ini? Hadza adanul asar. Asar itu pagi apa sore? Sore. Jadi ini benar apa salah? Jadi kalau yang benar gimana, Bu? Fil as. Sore apa bahasa Arab ya? Ada zikir sobah, ada zikir sobah, ada zikir masa. Zikir petang. Ibu taunya zikir pagi dan zikir petang. Kalau zikir bahasa Arabnya zikir sobah sama zikir masa. Masaun. Masa bukan masak. Ya bukan masak makanan ya. Masak. Sore. Masaun. Berarti hadzal hiwaru fil masa. Yang benar ya, fil masa. Yang kedua, hiwar tadi apa? Percakapan. Hadzal hiwaru fil bait. Ini percakapan di rumah. Benar nggak tempatnya di rumah? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Benar apa salah? Benar. Kalau benar nggak usah diganti, berarti sahih. Tahu dari mana? Iya kan? Iya, karena belum pergi ke masjid. Kenapa kok bisa tahu dari rumah ini loh? Dia ngajakin yang kedua. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Berarti masih di mana? Di rumah. Berarti yang nomor 2 betul. Sobirun yusolli fil masjid. Sobir sholat di. Bener nggak? Bener nggak yang nomor 3 itu? Sobir yusolli fil masjid. Yang tadi sholat di rumah siapa? Sodik. Berarti kalau sobir sholatnya di mana? Benar atau salah? Betul. Sodik yusolli fil bait. Artinya apa? Sodik sholat di. Benar atau salah? Benar. Kenapa dia sholat di rumah? Bahasa Arabnya apa? Kaslan. Al masjidu qaribun minal bait. Qarib tadi artinya apa? Dekat. Al masjidu qaribun minal bait. Masjid dekat dari rumah. Benar atau salah?
Kalau bilang masjid jauh dari rumah berarti al masjidu ba'idun minal bait. Ya, tinggal ganti baitnya aja. Sabirun marid. Sabirun maridun. Sakit enggak tadi sobir? Yang sakit siapa? Enggak ada. Bukan sakit tapi malas. Sodikun kaslan. Benar atau salah? Benar. Zahaba. Tadi zahaba apa? Zahibun artinya Sodikun ma'a sabir ilal masjid. Sodik ma'a tadi artinya bersama sabir ke masjid. Dua sahabat ya, yang satu orang sodik artinya jujur, yang satu sobir orang yang sabar. Orang yang sabar dan yang jujur itu saling berkawan. Ini saling mengingatkan. Thayyib, itu tadi Ibu ya sudah bisa kurang lebih memahami dan mengerjakan ya. Mengerjakan tadi bahasa Arab, berarti kurang lebih sudah paham tentang maknanya. Tadi juga saya sudah berikan itu bagaimana kemudian untuk mengaplikasikannya ya. Ini adzan asar, berarti kalau ini adzan maghrib hadza adzanul maghrib. Ayo kita ke masjid. 10 menit lagi azan ya. Coba Ibu yang bareng-bareng, semuanya ngadap ke depan, perhatikan ke depan saja. Kita kolosal saja bareng-bareng, tidak usah pasangan karena ganjil dan lama. Ya, kita rubah aja sedikit, nggak usah jauh-jauh dari yang contohnya. Ini yang pertama, adzan sekarang diganti adzan subuh. Ayo kita ke masjid ya. Ini adzan subuh. Subhi atau fajri. Ulangi lagi sekali lagi. Ayo kita ke masjid. Ayo kita sholat subuh. Hayya bina nusolli, kan nahnu nusolli. Ayo kita sholat. Ayo kita sholat subuh. Nusallil subah, pakai subah aja nggak apa-apa. Diulangi tadi yang dari pertama, ini adzan subuh, ayo kita sholat subuh. Dibagi dua aja sini. Ini yang bilang ini adzan subuh, ayo kita sholat. Hayya bina nusolli, pakainya nusolli ya. Ayo 1, 2, 3. Nusolli subah. Sekali lagi. Ina nusolli subah. Bagus. Lanjutkan. Ana usolli fil bait. Saya sholat di rumah. As-sholatu fil masjid afdol. Sekarang dibalik. Karena ibu perempuan kan. Ibu bilang saya sholat di masjid. Kemudian yang satu bilang sholat di rumah lebih afdol. Di rumah afdol. Begitu ya. Satu, ini tinggal dirubah ya. Paham ya? Banyak dirubah ya, berarti rumah dan masjid ditukar saja. Ya. Nanti ibu bilang, berarti ibu bilang apa? Saya sholat di rumah. Ya. Saya sholat di masjid. Ibu bilang sholat di masjid. Ini yang bilang sholat di rumah afdol, lebih baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tanya bagus, barakallah. Terus.
Masya Allah, jamil, barakallahu fikum jami'an, bagus semuanya. Mudah kan? Mudah. Nah yang ini ganti ya, nggak usah diganti. Al masjidun ba'idun, al masjidu qaribun. Hal anta marid? Ibu bilang al masjidu dekat. Nah diganti aja ya, karena ibu perempuan dibalik aja ya, dibalik. Ibu bilang masjidnya dekat, tapi karena terus yang jawabannya masjidnya jauh, ya masjidnya jauh kok, dibalik aja ini ya, ya. Berarti ibu bilang masjidnya enggak, ini apa di sini? Qorib ya, diganti ya, masjidnya dekat. Kalau di sini bilangnya apa? Masjidnya jauh, gitu ya. 1, 2, 3. Terus tanya hal anti, apakah kamu sakit? Jawabannya ganti, coba ibu tanya ke mereka. Masya Allah. Coba saya tutup ini ya. Nah, bisa nggak? Karena di sini nggak ada yang malas kan, buktinya hadir walaupun cuma batiknya. Jadi jangan bilang malas ya. Nggak apa-apa, bisa dituduh malas. La, ana, la, kaslan. Jangan begitu ya. Dan itu tuh. Hah? Rojin. Rojin. Ana mutamakin. Mutamakin itu bagus. Ini tadi apa? Anta kaslan. Anti kaslan. Mujtahid itu ya, mujtahid juga bisa. Mujtahid juga bisa. Mujtahid itu artinya bersungguh-sungguh, rajin, bersungguh-sungguh, semangat. Ya. Kaslan, lawannya kaslan itu ya ijtihad, mujtahid. Ya, lawannya kaslan itu ya. Berarti jawabnya apa? Anti kaslan. La, ana mujtahidatun. Mujtahidatun. Mujtahidah. Mujtahidah. Nah, mujahid, mujahid. Mujahidah. Ana mujahidah. Mujtahidah. 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 Mujtahid. Udah, coba jawabannya ya. Ibu yang bilang anti kaslan gitu. La, ana mujtahidah. Coba sekali lagi. Coba ibu gantian, ibu yang bilang nuduh males gitu. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya pergi ke rumah. Enggak, jangan. Saya sholat di rumah. Tunggu. Saya sholat sama kamu. Usolli ma'aki. Ya, dirubah ya. Ya, saya sholat di rumah. Ya, sini yang sebelah sini. Saya sholat di rumah. Tunggu. Ingtadiri. Tunggu. Saya sholat bareng kamu. Ma'aki. Coba ibu yang tadi, saya sholat di rumah. Ini ganti nanti. Tunggu. Ingtadiri. Saya sholat bareng kamu. Ma'aki. Insyaallah, alhamdulillah. Bisa ya? Bisa insyaallah. Paham? Alhamdulillah. Mudah kan? Mudah. Alhamdulillah.
Hah? Oh, paham kalau ada ustadz. Enggak apa-apa, jangan jauh-jauh sama ustadz makanya. Iya, apa-apa. Alhamdulillah. Ala kulli hal, insyaallah sedikit-sedikit nyangkut, sedikit-sedikit paham ya. Alhamdulillah sudah belajar Al-Quran, ilmu Al-Qurannya dapat, ilmu bahasa Arabnya juga sedikit-sedikit dapat. Alhamdulillah, insyaallah dua-duanya baik. Insyaallah harapannya kita juga dapat keberkahan Al-Quran, juga keberkahan ilmu. Insyaallah semoga apa yang kita pelajari, kita kerjakan pada kesempatan kali ini, Allah catat sebagai amal ibadah kita semuanya. Semoga dengan itu Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan jalan kita semuanya untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum wa nas'alullahu lakum at-taufiq wal afiyah wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Arab semudah apa? Senyum, banyak senyum. Insyaallah.